Garis pesawat dari area Lipovka menuju ke area kiri dari Gatka membuat tim-tim yang berada di selatan bisa sampai selatan, yang ada di utara pun sama bisa menuju ke arah utara. Betul, berarti benar-benar fair banget untuk flight path di circle yang keempat kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari arah masing-masing player, Navi mereka bisa menuju lagi ke arah bagian hometown mereka di arah bagian Georgiopol di utaranya. Dan nampaknya di arah bagian bawah juga dari arah tim Furious Gaming juga sudah mulai bergerak. Dan kali ini mereka nggak mengarah ke arah bagian prison maupun ke arah bagian shelter, tapi mereka akan fokus lagi ke arah bagian Milta Tower bahkan. Ya, ini yang menjadi cukup menarik karena pemain-pemain dari Furious Gaming cepat untuk mereka melakukan drop zone di area Milta Tower, tidak seperti biasanya. Lalu Fenerbahce menuju ke arah farm, memang mereka sering turun di area farm bersama dengan tim Xavier yang harusnya berada di area Milta, tapi tidak terlihat adanya Xavier di sana. Karena Xaviernya ke atas. Betul, Xavier mengisi tempat yang seharusnya diisi sama Furious Gaming. Ya. Jadi Furious Gaming mungkin menghindari fight-nya dengan The Xavier untuk di early game-nya. Dan kali ini nampaknya dari arah Fenerbahce juga cukup nyaman seperti kata Sanskui. Mereka ngeluting di arah bagian farm dan juga Milta, dan sepertinya nampaknya Dokkan Machine seperti biasa nge-split sendiri, dan circle-nya kali ini nggak ke selatan tapi mengarah ke arah bagian utara. Untuk pertama kalinya di hari ini dari 3 match yang sudah dimainkan selalu ke selatan, dan match keempatnya menuju ke arah utara. Kita melihat ini dia pemain-pemain dari tim Furious Gaming. Pemain yang berasal atau tim yang berasal dari Chile. Pastinya saat ini akan menunjukkan kekuatan mereka, dan menariknya dari Furious Gaming, mereka memiliki seorang coach. Betul. Yang bisa dikatakan ada seorang wanita. Wow. Yaitu Mia, coach dari Furious Gaming berumur 24 tahun. Ini adalah informasi yang saya dapatkan dari website. Betul. Statusnya apa, Sanskui? Hah? Ada gak status di situ? Enggak ada. Oh, enggak ada. Adanya udah gender doang, wanita gitu. Tapi teman-teman, kita juga mengingatkan kembali kepada kalian, jangan lupa selalu follow dan juga pantengin terus Instagram, sosial media dari PUBG Mobile. Yes, betul banget. Dan juga kalau misalkan menyambung lagi dari Furious Gaming, juga mereka pergerakan mereka dari arah bagian liganya sampai dengan ke Grand Final juga menunjukkan setup yang luar biasa. Tapi ada lebih luar biasa lagi, Scar Skin dari PMGC. Dan juga ini ingat ya, untuk premium crate-nya periode terbatas dari tanggal 17 Januari sampai dengan 11 Februari, Sanskoy. Wow, pasti akan sangat menarik kalau kita bisa memiliki skin yang sama seperti pemain-pemain yang berlaga di PMGC kali ini. Kita juga melihat ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh tim Secret. Mereka sedang menuju ke arah Severny. Ini yang membuat mereka nampaknya agak terlambat untuk melakukan rotasi, karena sampai Severny aja mereka harus nyambung. Yang lain udah melakukan looting, mereka baru menuju ke Severny. Tapi di sebelah kiri juga terlihat ada PMGC League Player Cards yang bisa kalian dapatkan. Yes, betul. Summon your fantasy team. Dan kalau misalkan kita lihat ada Frozen, IGL-nya dari Next Ruya yang berumur 17 tahun, Sans. Bayangkan, Sans, kok 17 tahun lagi ngapain, Sans? Saya 17 tahun, sebenarnya baru kemarin doang sih, belum lama sih ya. Tapi lagi ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain kayaknya. Ya selayaknya anak SMA biasa. Tapi ada yang lagi ngapa-ngapain nih, nampaknya dari arah Matoy, dia kembali tidak dimainkan dan ditukar lagi oleh Kit posisinya. Ya berarti ini adalah winning team dari tim Secret yang kembali bermain. Karena kita tahu tim Secret memenangkan PMPL SEA saat Kit bermain, Matoy dicadangkan waktu itu. Saat ini pun kembali nampaknya winning team yang akan diturunkan oleh pemain-pemain tim Secret, yang mana semuanya adalah pemain Malaysia. Karena tim Secret memiliki satu pemain berdarah Thailand, yaitu Matoy. Betul, dan juga karena kita sudah menembus di angka 1 juta live watching viewers, kalian bisa mendapatkan total 51 plus kalau misalkan kalian beruntung. Jadi untuk kalian beruntung udah mendapatkan 1 juta viewers, itu benar-benar luar biasa banget. Dari game yang ketiga tadi, Sanskoy, udah nembus, mentok di 1 juta viewers, bayangkan. Baru separuh perjalanan di hari ini ya. Jadi sangat luar biasa. Bahkan saya sudah mendapatkan, ini dia redeem. Tadi saya udah nge-redeem dan saya sudah menikmati 1.200 token. Wow, luar biasa banget. Jadi dari PMGC benar-benar bertabur banget hadiah-hadiah yang menarik. Dan juga kelihatan yang menarik, di atasnya ada logo dari PMGC juga, Sans, di bangunannya. Betul sekali, ini adalah orang biasa nyebutnya kantor polisi. Kantor polisi. Yang berada di area Milta. Tadi terlihat di area Milta itu adalah pemain-pemain dari Godlike dan juga Godlike. Sebenarnya bukan tanpa perubahan, mereka juga melakukan sedikit perubahan untuk mempersiapkan bermain di Global Final kali ini. Mereka mendatangkan analis dari Scarlet Gaming, yaitu Ocean Sama, yang mana Ocean Sama ini adalah seorang caster
untuk bahasa India Mm-mm. di PMGC juga, dan saat ini juga dia lagi nge-cast juga di sana. Ocean Sama itu adalah caster yang istilahnya dari zaman dulu banget. Kalau di Indonesia tuh kayak Bang Flo lah. Bang Flo, oke, Iya. yang zaman dulu banget nih, parah ngatain zaman dulu banget. Enggak, maksudnya dari awal ada PUBG Mobile, tim kompetitifnya itu udah ada gitu Bang Iya Flo, iya iya gitu. betul. Jadi dari Godlike dia juga ngambil satu player gak sih? Ya, Scarlet Gaming ya betul. kan, dari Saumraj. Samurat. Itu kalau kita bisa lihat dari data yang Windy ambil di website juga, itu merupakan IGL juga nih. Jadi ada Dasar. 2 IGL dari Clutch God sama Saumraj, tapi terpantau Saumraj hingga detik ini belum dimainkan juga. Dan udah nongol nih statistik dari AA Lord. Wes, Lord ini dia. Main yang ternyata kalau kita lihat berganti gaya rambut ya. Banyak ya yang berganti gaya rambut Iya. untuk bermain di Global Finals. Ini adalah sebuah persiapan juga pastinya. Memang bukanlah persiapan dari segi in-game, tapi ini juga membantu supaya nyaman bermainnya. Lebih fresh lagi berarti ya, biar nanti dari gameplaynya juga bisa lebih fresh lagi. Tadi Matoy juga gaya rambutnya baru juga Matoy. Ya, berganti juga gaya rambutnya Berganti tadi juga. kita melihat. Dan juga saat ini yang sedang dipantau adalah pemain-pemain dari Furious Gaming. Tadi tim yang sempat kita bahas, Mm-mm. mana mereka memiliki seorang coach dengan gender wanita, yaitu Mia. Yang mana ini adalah tim-tim yang berasal dari Chile. Kalau ngomongin Chile, saya punya kenalan Chile itu namanya Alexis Sanchez. Ada teman saya orang Chile. Oh bro banget tuh. Oh parah, sama Alexis Sanchez tuh sangat dekat sekali. Sama satu lagi Arturo Vidal. Itu saya dapat dari website. Dasar caster website berdua ini ya. Sama-sama dari website semua datanya. Aduh, bagus. Tidak apa-apa, yang penting punya data. Tapi kalau kita melihat juga dari yang lainnya, ini adalah pemain-pemain tim Nova. Nova. Kita tahu bersama kalau kita flashback ke 1 tahun yang lalu, Nova itu di match awal, di hari pertama memang bukanlah pemecah klasemen. Bahkan Bukan. mereka baru mengukuhkan gelar juara di 2 match terakhir. Iya setuju, karena kita fokusnya tuh 4AM ya guys. Iya, waktu itu. Yang kayak bener, ini juara dunia 4AM nih, tapi ternyata tiba-tiba di akhir-akhir Nova tidak disangka-sangka bisa step up dengan begitu luar biasanya hingga menjadi champion juara dunia, Sanskuy. Ya, saat itu saya sangat ingat sekali E-Ranger circle-nya ke area Yasnaya. Itu adalah match yang sangat-sangat membekas untuk banyak pecinta PUBG Mobile di seluruh dunia. Namun, kembali kita melihat ini sangat berbeda, Windy. Iya. Untuk E-Ranger pertama sama Beda E-Ranger banget, kedua. beda banget. E-Ranger pertama mungkin didukung dengan circle juga. Betul. Sangat barbar, semuanya rotasi dengan cepat. Namun E-Ranger kedua ada penurunan tempo, bahkan tidak adanya fight 4 lawan 4 di awal-awal. Kalau tadi kan cepat sekali, banyak fight 4 lawan 4 di awal. Betul-betul, dan juga Stalwart baru menyeberangi juga di arah bagian jembatan sebelah kanan menuju ke arah bagian Milta karena circle-nya mengarah ke bagian utara, dan kita akan fokus ke arah tim Fenerbahce Rebellion yang berusaha untuk menghindari pergerakan dari arah tim Diamond Gaming di arah bagian sekitaran school, dan kali ini dari arah bagian vehicle-nya juga sudah diamankan di arah bagian pergudangannya. Terlihat saat ini pemain-pemain dari Damwon Gaming, mereka harus lebih fokus lagi untuk bisa kembali dalam tren positifnya, untuk bisa kembali dalam tren mereka untuk mendapatkan gelar juara. Karena kalau kita lihat Damwon Gaming agak sedikit keluar nih dari jalur mereka. Bukan Damwon Gaming seperti saat mereka jadi juara di Final East kemarin. Betul-betul, dan juga kalau misalkan kita lihat dari arah tim S2G juga tadi, itu dari S2G juga dia tiba-tiba kayak gameplaynya belum seperti S2G yang pada biasanya. Ya. Kalau misalkan kita tahu dia dengan predict zone yang luar biasa juga, tapi tinggal eksekusinya aja mungkin yang dirasa kurang untuk tim S2G. Tapi kali ini juga dari masing-masing tim masih berusaha untuk berotasi lagi masuk ke arah bagian utara, berarti dari arah Alpha 7 seharusnya dia rotasi mengambil ke arah bagian utara lagi, dan betul mengarah ke arah bagian shooting range yang ternyata juga sudah diisi oleh tim Secret kali ini. Sudah mulai ada penumpukan, bahkan banyak sekali penumpukan terjadi di area dekat dari school, dekat dari Pochinki. Bahkan kita melihat kali ini area-area dari Rozok harusnya juga menjadi tempat berkumpulnya banyak tim untuk beberapa waktu ke depan. Karena banyak yang menuju ke tengah dari circle yang kedua nanti. Iya betul, pemadatanterjadi di arah bagian center, dan kalau misalkan kita berbicara di arah bagian west, memang kayak notabene tuh banyak banget tim-tim yang langsung tusuk ke arah bagian center. Tapi kali ini dari arah tim east juga melakukan hal yang sama, banyak banget yang mengamankan ke arah bagian center. Bahkan kalau misalkan kita bisa pantau kali ini, Navi juga akan coba nge-lock angle-nya di arah bagian jembatan untuk bisa nge-gatekeep ke arah tim-tim lain yang berusaha untuk masuk lagi, lebih condong lagi ke arah bagian center circle-nya. Melihat dari S2G yang mana mereka juga sedang mengupayakan untuk bergerak
Singapore Rivals mendapatkan satu pemain Rauf namun Meku dari Navi. Entah apa yang terjadi, terpleset nampaknya dia jatuh knockdown, namun kali ini first blood didapatkan justru oleh pemain-pemain dari Fenerbahce. Yes, betul. Bergerak dari arah bagian farm dan juga Milta, Fenerbahce sudah mulai touchdown juga di arah bagian Bukit Rozok. Bahkan sudah bisa mendapatkan satu buah confirm elimination point tadi ke arah tim Nikma Galaxy. Dan kalau misalkan kita pantau dari segi position dari Fenerbahce juga mereka masih cukup aman. Dan nampaknya Dokun Machine tidak mau terlalu offside, posisinya akan coba backstep sedikit untuk regroup dengan rekan satu timnya dari Fenerbahce. Sangat banyak tim yang menumpuk kalau kalian bisa melihat map streamnya karena untuk saat ini kita juga disediakan area map dan kita sudah melihat bagaimana penumpukan terjadi di area tengah. Nanti akan kita lihat bersama-sama saat adanya medium map yang dibesarkan. Saat ini kita fokus terlebih dahulu menuju fight yang mungkin terjadi saat lagi Xavier yang juga sudah berada di area dekat dari Rozok, dekat dari sungai yang berada di Rozok berpindah kembali menuju ke arah action yang sedang melewati area ladang yang berada dekat dari Yasnaya. Yes, betul. Karena dari action kayak mungkin bakalan coba muter ke arah bagian lebih utaranya lagi untuk bisa mengamankan posisi dari arah tim Stalwart. Dan kali ini di arah bagian kota banjir. Benar-benar terpantau juga ada penumpukan antara Nikma Galaxy dan juga Nextruya. Tapi walaupun jaraknya masih cukup jauh, makanya dari kedua tim belum ada fight ataupun inisiasi lebih lanjut. Tapi nampaknya lihat Hamodi ter-takedown angle-nya dari arah tim S2G malahan Sevin yang ternyata berhasil bisa membackstep posisi dari arah seorang Hamodi. Terlalu terbuka pemain-pemain dari Nikma Galaxy oleh angle yang dimiliki S2G saat ini. Bahkan Silas Peu juga sudah mulai datang. Silas pemain yang sempat bermain di PMGC juga bersama Digital Athletic waktu itu. Kelas DA saat ini datang kembali bersama tim yang berbeda yaitu S2G. Bahu-membahu mereka untuk bisa mendapatkan poin demi poin. Granat dilemparkan belum berhasil untuk memberikan damage yang berarti. Bahkan Timber juga sudah mulai datang ke defensif dari tim Nikma Galaxy. Yes, betul. Dan bahkan sudah mulai masuk dalam compound yang sama dengan halnya tim Nikma Galaxy. Tapi Hamodi berada di bagian Broken Wall dan granatnya Pixel SP yang cukup tipis hampir bisa menumbangkan satu player dari arah tim Nikma Galaxy. Tapi Silas pun akan coba menjaga area bagian backline yang berusaha untuk mendapatkan blind spot. Tapi granat Timber connect Hamodi tertekan, bahkan close combat terjadi dari Nikma Galaxy. Satu demi satu player yang dirontokkan oleh tim S2G, Sanskoy. Terlihat sangat kuat sekali S2G saat mereka mendobrak pertahanan Nikma Galaxy, tim yang sebenarnya konsisten dari 2 match sebelumnya. Match ketiga, match kedua maksud saya, mereka berada di hashtag kedua. Match ketiga mereka mendapatkan WWCD, namun match keempatnya mereka berada di posisi 16. Wow, posisi yang paling buncit setelah tadi baru aja bisa mendapatkan WWCD mereka dan langsung dipukul mundur posisinya oleh tim S2G. Dan kalau misalkan kita nge-review dari player S2G, Silas, itu kalau dari MVP di finals kemarin, itu dia persentasenya 70% MVP tim contribution-nya, Sanskoy. Oh, sangat besar dari seorang Silas, lagi-lagi pemain yang memang berpengalaman bersama kelas Digital Athletic, kali ini bersama S2G, bahkan kita juga berpindah menuju ke yang lainnya. Kalau kita sempat bahas, seringkali tim-tim atau pemain-pemain berpengalaman yang bersinar di PMGC namun tidak berlaku untuk Stalwart nampaknya. Mereka baru main tapi mereka seakan kayak udah pernah main di PMGC sering. Betul, kayak udah banyak pengalaman untuk tim Stalwart sendiri dan juga dengan pengalaman yang mereka punya mungkin di liganya kemarin, di sayanya kemarin juga, dan mereka bisa memaksimalkan posisi mereka. Dan kali ini nampaknya dari arah tim 6-8 berusaha untuk memaksimalkan compound yang mereka miliki, Sanskoy. Saat ini sudah sangat dekat sekali, bahkan tembakan dilakukan, namun Sunan lah yang tersungkur ke arah tanah. Tixi berhasil untuk mendapatkan knock demi knock ke arah pemain-pemain tim 6-8. Granat ada di tangan kanan dari Tixi, sudah dilemparkan menuju ke area atap, meledak pastinya sesaat lagi, namun ternyata belum memberikan damage yang berarti. Tausye turun ke arah bawah, mungkin dia sudah mengetahui di manakah pemain-pemain dari Navi yang saat ini hanya menyisakan 3 pemain saja karena satu sedang tersungkur ke arah tanah. Bahkan granat sudah ada di bawah dari tangga seorang Tausye. Yes, betul, dan timing yang tepat masih bisa dimainkan oleh seorang Tausye. Tapi lihat dari bagian luar, Godlike akan menjadi third party antara Void 6-8 dan juga Navi. Dan kali ini juga nampaknya di area bagian dalam compound semakin chaos lagi. Yuyeng dengan Pixel HP yang cukup low berusaha untuk menahan lagi mendefense poin mereka. Dan bahkan kita bisa lihat granat connect berhasil bisa menumbangkan player dari arah tim Navi, Sanskoy. Wow, sangat luar biasa pemain-pemain 628 di match kali ini. Memporak-porandakan pertahanan dari Navi. Awalnya mereka yang ditahan oleh Navi, namun saat ini mereka sedikit demi sedikit keluar dari tekanan tersebut. Sedikit demi sedikit bisa membalikan keadaan, namun harus berhati-hati karena Clutchguard masih menjadi pemain yang memantau saja, masih mencari apakah dia bisa melakukan steal kill atau tidak. Namun ternyata Meku tersungkur ke arah tanah. Tausye kembali menjadi kunci permainan dari 628.
Yes, betul, dan bahkan ada 1v1 situation harusnya antara 628 dan juga Navi. Dan sementara waktu Navi berusaha untuk nge-revive rekan satu timnya, tapi Godlike di waktu yang bersamaan langsung nge-push aja mengepung compound dari 628 dan juga Navi. Kitsune melontarkan granat masuk ke bagian terbang compound tapi masih belum connect. Granat dilontarkan tapi Godlike benar-benar commit banget, bahkan Jojo ter-takedown dari arah bagian luar oleh tim Navi. Lalu mudah tersukur ke arah tanah seorang Jonathan, namun kita melihat kali ini Navi dipulangkan seluruhnya. Keuntungan terbesar didapatkan oleh Godlike ternyata dari fight antara 628 dan juga Navi. Namun hati-hati karena 628 berhasil untuk melakukan revive. Dua pemain 628 akan berhadapan dengan 4 pemain dari Godlike karena revive juga berhasil dilakukan oleh Godlike. Bahkan satu tersungkur ke arah tanah, satu lagi low HP-nya. Tausye turun, dia akan mencari di manakah pemain-pemain dari Godlike mendapatkan knock kembali. Bahkan Clutch God pun tersungkur. Ada dua yang datang, proning dilakukan, tembakan demi tembakan gagal karena satu pemain dari 628 dipulangkan ke arah lobby oleh Zigot. Wow, tadi sempat 2 player didapatkan oleh tim dari 628, tapi walaupun pada akhirnya Godlike menjadi third party yang bersukses banget untuk fight-nya, Sanskoi akhirnya dari Godlike semakin on fire lagi untuk di game kita yang keempat pada hari ini. Godlike membuktikan bahwa mereka walaupun persiapannya paling minim namun siap untuk bermain di global final. Mereka siap untuk memulangkan tim-tim yang sudah mempersiapkan timnya lebih lama daripada Godlike. Namun spray demi spray juga kembali dilakukan. Trigger Scene ternyata mendapatkan satu knock, bahkan ada sebuah confirm elimination yang dia dapatkan. Wow, dan lihat bahkan dari Rebis juga sudah mulai ngeflank lagi ke bagian kanan berusaha untuk repositioning, tapi sedikit tersangkut dan mundur sedikit untuk bisa mendapatkan area lower ground di 7, tapi bertabrakan. Ada cross rotation antara The Savior dan juga tim Secret. Dark pun bingung ingin berpindah ke bagian kanan ataupun ke arah bagian kiri karena benar-benar chaos banget, udah benar-benar padat banget. Bahkan lihat dari Fenerbahce, Anton juga ter-takedown dari arah bagian dalam compound karena dua player dari tim Secret yang menyambut pergerakan dari arah tim Fenerbahce. Tim Secret saat mereka berhasil rotasi dari utara menuju ke area tengah map, itu adalah match yang berbahaya untuk lawan-lawannya karena berulang kali mereka berhasil untuk mendapatkan banyak poin saat permainan seperti ini dilakukan oleh tim Secret. Mereka berhasil untuk melakukan looting terlebih dahulu Severny, lalu sedikit demi sedikit masuk ke area circle dan mereka masih berada di area Rozhok. Seperti yang saya katakan tadi, Rozhok akan sangat padat sekali. Yes, betul, dan juga penguasa dari arah bagian Rozhok itu sendiri, For Rifles juga masih bisa survive mengamankan ke arah bagian pergudangan, tapi ada predict match dari Duke Mission seorang diri di dalam satu buah compound berusaha untuk mendapatkan dua player dari tim Secret. Tapi lihat follow up yang begitu cepat masuk ke bagian dalam compound, vaulting dilakukan depan dan juga belakang, bahkan Duke Mission tidak melihat adanya Kid yang nge-backstep tepat di arah bagian belakang dirinya sendiri. Kid menjadi hero untuk tim Secret. Inilah alasannya kenapa dia dimasukkan untuk mengganti seorang Matoy, karena kita tahu bersama Kid bersama dengan pemain-pemain tim Secret sangat luar biasa saat mereka bermain. 4 pemain ini, 4 pemuda Malaysia ini pastinya akan membuktikan bahwa mereka layak untuk bermain di Global Final saat ini. Memang belum terlalu maksimal untuk mereka di 3 match sebelumnya, namun match ini bisa saja menjadi match dari tim Secret. Yes, betul, dan juga lihat posisi dari arah seorang pemburu tadi berusaha untuk shooting out juga ke arah bagian perairan karena Nova juga sedang berusaha untuk berenang-renang survive, menyelamatkan placement point setinggi-tingginya, sama halnya dengan tim The Xavier mengamankan ke arah bagian jembatan dan benar-benar udah mulai padat banget di arah bagian Rozhok karena circle-nya benar-benar condong mengarah ke arah bagian perkotaan. Tapi saat circle memperkecil lagi ruang gerak mereka, akan ke circle-nya tetap ke arah bagian Rozhok ataupun akan bisa bouncing Sanskoi ke arah bagian utaranya? Ya, kalau kita lihat saat ini pergerakan overthinking nampaknya dilakukan oleh pemain-pemain Xavier. Mereka sudah bingung. Sudah tidak ada area yang bisa dimainkan lagi di dalam Rozhok sehingga mereka ya udah mau nggak mau kita di bawah jembatan pun nggak apa-apa. Setidaknya masih berada di dalam circle juga, memanfaatkan ada sebuah kendaraan yang tadi kalau nggak salah dimasukkan juga ke dalam airnya. Dari tim-tim yang berada di Rozhok, ini adalah sebuah momen yang mendebarkan karena saat circle-nya keluar Rozhok, mereka mau nggak mau harus cepet-cepetan. Siapa dulu yang keluar atau lebih sabar-sabaran untuk keluar paling akhir dan nyayurin tim yang keluar duluan ternyata tidak perlu karena Rozhok masuk ke dalam circle-nya. Yes, betul, dan juga nampaknya dari Godlike, Alpha Seven dan juga Stalwart mereka harus butuh effort lagi untuk bisa menusuk ke arah bagian selatan karena benar padat banget. Bahkan dari The Xavier juga akan semakin nge-hold angle-nya di arah bagian jembatan, sama halnya dengan Timber yang nge-hold angle-nya di arah bagian jendela berusaha untuk mendapatkan knockdown tambahannya lagi karena tim Infinity terpantau Gatani sedang terpick off posisinya dari arah angle bagian high ground tim S2G. Terlihat penyelamatan bisa dilakukan dari arah yang berbeda. Tim Nova juga perlahan namun pasti mereka akan menuju ke area circle, menuju ke area Rozhok. Sudah mulai naik ke daratan pemain-pemain dari Xavier, namun mereka gagal karena ternyata masih ada Revo dari belakang yang melakukan tembakan demi tembakan ke arah God.
Yes, arah betul. Dark maksud saya. Betul banget, dan juga Revo menjadi salah satu player yang juga harus diperhatikan banget karena performanya juga luar biasa banget dan langsung menyusul Mavioso dan juga Karilho menyemplungkan baginya untuk bisa melakukan healing-healing di area bagian dalam perairan, dan kali ini godlike Zigatla yang diutus untuk berotasi terlebih dahulu tapi akan langsung dicemplungkan vehicle dari seorang Zigat, Sanskoy. Ya, yang menjadi kunci adalah tim-tim ini harus memanfaatkan area kendaraan untuk bisa nembak dari dalam air. Itu yang bisa dimainkan oleh tim-tim yang berada di area perairan. Pika melihat dengan sangat jelas, namun dia masih menahan tembakannya. Dibiarkan begitu saja seorang Clutch God untuk bisa menuju ke area air. Bahkan kembali pergerakan overthinking dilakukan oleh banyak tim. Betul, karena tadi dari arah Pika juga benar open banget untuk dia bisa menuruni area perbukitan, apalagi last man standing tentunya untuk tim Stalwart, jadi dia nggak memberikan informasi sama sekali terhadap tim Gangtek tadi yang terpantau berotasi, tapi nampaknya headshot ke arah seorang Paraboy, dan Nova pun dipulangkan langsung di posisi yang ke-13 kali ini. Bahkan masih menyisakan 2 player ternyata dari arah tim Nova. Masih ada yang tersisa. Kalau kita berpindah kembali menuju ke area perkotaan dari Rozok, ternyata juga sangat padat. Tim Secret perlahan-lahan mereka masuk ke dalam defensif dari DWG. 4 pemain berada di satu compound yang sama, bersiap untuk menyambut kedatangan dari tim asal Malaysia, tim Secret. Yes, betul, dan nampaknya dari bagian compoundnya juga akan coba di defense habis-habisan oleh tim Damon Gaming yang bergerak tidak jauh pergerakannya dari arah bagian school apartemen, dan kali ini kita bisa lihat dari arah The Xavier juga berusaha untuk meletakkan granat, tapi bahkan lihat predict shot dari seorang jumper connect ke arah seorang Friga yang tertakedown satu player dari arah tim Furious Gaming, bahkan dicari lagi elimination selanjutnya ke arah tim Furious Gaming. Sangat sayang sekali, hampir tadi trigger scene juga bisa didapatkan knocknya oleh pemain-pemain tim Secret, namun memang saat ini mereka sedang fokus untuk menuntaskan DWG terlebih dahulu. Satu sudah sangat low, yaitu seorang Juni, namun masih ada Sung dan juga masih ada pemain-pemain DWG yang lain. Belum berhasil untuk masuk ke dalam compound dari DWG, namun lagi-lagi pencarian celah masih terus dilakukan, bahkan sudah mulai muter ke arah kanan kalau kita lihat pemain dari tim Secret. Yes, betul, dan lihat split yang dilakukan juga oleh tim Next Ruya, tapi kita akan fokus pada granat jumper connect karena seorang Juni tertakedown dari arah bagian dalam compound, dan akan coba langsung dilakukan commit push. Bareset deteksi langkahnya dan knockdown trading terjadi antara Damon Gaming dan juga karena tim lainnya. Jumping shoot dilakukan dari arah seorang Fabian dan juga seorang Sung, berusaha untuk mengeliminasi semua player dari tim Secret, bahkan jumper menjadi last man standing untuk tim Secret kali ini. Sangat disayangkan kalau kita lihat jumper terlambat dia untuk bisa melakukan backup cepat menuju ke arah compound dari DWG, membuat saat ini dia berada di posisi yang berbeda bersama dengan rekan-rekannya. Bahkan revive akan diupayakan oleh pemain DWG, namun tidak berhasil karena ternyata jumper membakar 2 pemain dari DWG. Ada secercah harapan karena low HP. Satu pemain terakhir dari DWG, ternyata tidak, masih ada satu yang lain lagi. Wow, jumper ternyata sekarang menjadi jangkar untuk tim Secret karena kita bisa lihat dari DWG juga kesulitan untuk menangani satu play terakhir dari arah tim Secret. Bahkan predict match dari seorang Juni masih belum bisa tepat sasaran karena jumper tepat bersembunyi di balik belakang bangunan yang berbeda. Godlike dipulangkan di posisi ke-10 masih. Kita lihat fight antara tim Secret dan juga dari tim DWG. Seru sekali fight tersebut, namun kita berpindah sedikit menuju ke arah yang lainnya. Next Ruya sedang dalam upaya untuk mereka bisa mencari sebuah compound karena mereka berada di area terbuka dan bisa saja ditembak dari berbagai arah. Betul-betul, dan ada area yang lebih terbuka lagi yang ditempatin oleh tim Alpha Seven yang berusaha untuk menaiki ke arah bagian lengkungan untuk bisa survive lagi masuk ke arah bagian play zone. Tapi Revo akan coba nge-flank ke arah bagian kiri, sementara itu dari Karilho akan fokus memborbardir compound dari arah tim Rivals, tapi granatnya masih meleset dari cegatan peluru dari arah tim Rivals. Datang kali ini justru keadaannya berbalik. Tim yang tadi melakukan defensif saat ini mereka melakukan ofensif mencari di manakah posisi dari seorang jumper, namun jumper gagal untuk mendapatkan knock yang kedua. Hanya satu knock saja yang dia dapatkan menuju ke arah Opa Favian, dan Favian masih bisa di revive juga. Yes, betul, double pick aja udah susah, apalagi triple pick tadi yang dilakukan oleh tim Damon Gaming. Dan juga kita bisa lihat dari arah Revo juga ter-takedown yang berusaha untuk nge-flank tapi malah terkangkap, tapi granat mantul hampir aja dari seorang pemburu melukai dirinya sendiri, Sanskoy. Harus berhati-hati pemburu yang juga kalau kita lihat berganti gaya rambut untuk mempersiapkan masuk ke dalam global final saat ini. Pemain-pemain Forevals inilah yang mereka tunggu-tunggu. Momentum seperti inilah yang mereka butuhkan. Match pertama, match kedua tidak terlalu maksimal. Namun match keempat mereka mendapatkan circle. Kampung halaman mereka masuk ke dalam circle. Rozok, kota yang sangat mereka cintai saat ini, sedang mereka kuasai berada di arah high ground-nya. Yes, kalau dulu sempat terusir di arah bagian Rozok, tapi kali ini mereka bisa mengakuisisi kembali Rozok dan bahkan bisa memaksimalkan. Dan Epi terpick up dari bagian yang berbeda, tapi terpick up dijepit
posisi dari arah tim Alpha 7 oleh tim Forever Sanskuy. Bahkan saat ini fight kembali pecah di area compound. Pemain-pemain dari Next Ruya akan menghadapi S2G, di mana Timber berada di posisi yang berbeda atau di compound yang berbeda. Tadi dua pemain dari S2G berhasil untuk dipulangkan, Silafeu dan juga Savin. Masih ada dua yang lainnya, Kalse dan juga Timber. Dan kalau kita lihat saling bertetangga, Circle menuju ke arah Rozok lagi. Nampaknya Rozok akan menjadi ending dari match kali ini. Yes, betul. Dan semakin sedikit lagi area yang bisa dimainkan oleh keenam tim yang tersisa dan berusaha untuk memadati area perkotaan di Rozok di sisa-sisa perumahan yang masuk ke arah bagian play zone. Tapi kali ini kalau misalkan kita bisa lihat dari bagian luar juga masih banyak banget tim-tim yang masih butuh effort lebih lagi untuk mereka bisa touch dan masuk ke arah bagian center circle. Karena kalau misalkan kita bisa lihat Sanskuy dari arah Pika, dia masih survive loh last man standing dari tim Stalwart. Ya, Pika masih terus berada di area belakang dari permainan pemain-pemain For Rivals. Bisa saja Pika menculik satu bahkan dua pemain For Rivals kalau mereka tidak fokus atau tidak aware akan keberadaan pemain dari Stalwart yang ada di belakang mereka. Namun fight terus pecah antara DWG dan juga pemain-pemain dari Infinity. Namun datang juga kali ini S2G akhirnya dipulangkan seluruhnya oleh pemain dari Next Ruya, dan Pika pun berhasil untuk dipulangkan oleh For Rivals. Yes, betul. 4 tim tersisa dengan total 14 player yang masih live hingga di menit angka 25. Dan bahkan lihat dari DWG juga masih cukup nyaman mempertahankan area defensif mereka di area bagian compound. Dan kita bisa lihat dari Ranuzi juga berusaha untuk mendapatkan picknya ke arah tim Next Ruya yang terpantau 3 player bersembunyi di balik satu buah compound yang sama, Sanskuy. Inilah alasan mengapa DWG menjadi juara dari Final East kemarin, karena mereka kuat saat bermain di area Erangel. Erangel menjadi map yang paling banyak dimainkan. DWG kuat di Erangel, itu yang membuat mereka berhasil untuk mengumpulkan poin paling banyak dari tim-tim yang berada di East Final kemarin. Bahkan saat ini walaupun memang gak chicken, tapi late game terus-terusan kalau di Erangel. Betul-betul stabil banget gameplay dari arah tim Diamond Gaming. Tapi kita bisa lihat juga fokus ke arah tim For Rivals. Dimana dari juga udah mulai masuk ke bagian compound, berusaha untuk nge-split out posisinya, berusaha untuk spreading out ke kanan juga ke kiri, berusaha untuk nge-lock posisi dari arah bagian dalam compound. Tapi lihat juga Next Ruya berusaha untuk dihancurkan juga oleh seorang pemburu, berusaha untuk spray down lewat celah jendela yang cukup sempit. Dan hampir juga bisa memangsa lagi korban-korban tambahan lagi dari arah tim Next Ruya, Sanskuy. Bahkan kalau kita lihat ekspresi dari pemburu di facecam-nya, sangat tenang dia saat menghadapi fight. Dan kita melihat ternyata granat dari Yektala yang memulangkan pemain-pemain dari For Rival pulang. Dua-duanya cepat sekali. Wow, Yekta save the day untuk tim Next Ruya. Udah mulai masuk dalam top 3 kali ini, dan nampaknya dari arah Diamond Gaming juga masih cukup santai nyaman. Dimana Juni juga nampaknya berusaha untuk melihat pergerakan dari arah tim Infinity yang juga sudah mulai menyebar lagi, apalagi Nuzi sudah mulai menjadi player terdepan untuk bisa menjaga posisi dari arah tim Diamond Gaming. Tapi granat Fabian connect Infinity, Nuzi ter-takedown dari arah angle tim Diamond Gaming. Infinity, tim yang terkenal dengan granat yang sangat-sangat jahat ke arah lawan-lawannya, saat ini sedang diajari caranya melempar granat oleh pemain dari DWG. Seakan itu yang terjadi karena tiba-tiba satu persatu pemain-pemain Infinity didapatkan knocknya oleh DWG dengan sebuah utility. Bahkan sudah mulai datang tembakan demi tembakan juga dilakukan oleh DWG. Percaya diri sekali Opa Korea menuju ke arah pemain-pemain dari Thailand, yaitu Infinity. Yes, betul banget. Bakal lihat dari Sung juga sudah mulai semakin terdepan lagi. Gatani, ini dia ada push juga dari tim Diamond Gaming, berusaha untuk mendapatkan lagi korban-korban dari arah tim Infinity. Dan itu dia 1v1 antara Sung dan juga Gatani masih berlangsung hingga detik ini. Dan Mela pun ter-break out dari arah angle seorang Yekta, diapit Infinity oleh dua tim yang berbeda, Sanskuy. Harus berhati-hati, fight memang sedang intens antara Infinity dan juga DWG. Tapi Next Ruya bisa saja datang tiba-tiba menuju fight antara Infinity dan juga pemain-pemain DWG dan mendapatkan keuntungan terbesar. Namun lagi-lagi granat dari Fabian mendapatkan satu pemain dari Infinity dan hilang sudah. Semua pemain Infinity dipulangkan oleh DWG. Yes, betul. Dua tim tersisa dan kita bisa lihat posisinya dari arah 3 melawan 2 player. Tapi granat masuk dalam compound, tapi masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim Next Ruya. Tapi Next Ruya dipaksa keluar dari dalam compound. Tapi itu dia knock yang didapatkan misal last man standing dari sang IGL Frozen. Akan coba diburu juga nampaknya oleh player dari tim Diamond Gaming. Ada prediction dilakukan dan itu Frozen. Frozen masih bisa menjadikan trading ke tim Diamond Gaming. Dua tim tersisa dan 1v1 dibedakkan oleh Next Ruya. Frozen, sang IGL, berhasil bisa mendapatkan WWCD-nya untuk tim Next Ruya, Sanskuy. Clutch didapatkan oleh seorang Frozen. Wow. Pemain yang sangat dingin sekali, sedingin